Hai guys, selamat malam dari toko berkat di Surabaya. Jadi toko berkat sekarang ada 4, 3 di Sidoarjo dan ini cabangnya di Surabaya. Ini yang terbaru. Kita menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan ini ada kulkas untuk minuman dingin. Ada berbagai snack-snack. Dan juga ada pom mininya khusus untuk Pertalite. Oke, kita juga menjual beras pastinya ya sebagai kebutuhan pokok. Ini ada beras HPS, beras organik dari Jawa Tengah ya produksinya. Terus ada Putra Kembar, ada Pelikan, ada Macan Terbang. Terus kita juga jual LPG, jual galon, ada Aqua sama Clio. Jadi nggak cuma jual galonnya ya, tapi juga jual airnya. Oke, kita masuk ke dalam. Mohon maaf ya, berantakan. Ini meja kerjanya. Dan ini obat-obatan. Ini snack. Telur. Beras yang dijual kiloan. Dan ini berbagai macam rokok. Banyak sekali dong rokoknya. Banyak sekali jenis-jenisnya. Wow. Banyak ya. Banyak. Ini ada minyak urut, minyak kayu putih, dan minyak telon, terus juga sampo-sampo. Ini bagian bawah sabun ya, ada sabun cair juga, ada sabun batangan. Tuh bagian sabun di bawah. Oke, kita lanjut ke rak sini. Oh ya, ini lucu ya desainnya ya. Ini tuh khusus untuk tempat camilan-camilan yang harganya bukan 500 sih, yang 1000 sampai 2000. Ada yang juga Big Bubble ini yang 3000. Ini juga buat permen-permen, kalau misalnya nggak ada uang kembalian bisa diberikan permen. Oke, kita lanjut ke raknya. Ini raknya juga didesain sendiri loh guys. Ada mie, kita menjual berbagai macam mie, ada Indomie, ada sedap juga, ada juga pop mie. Nah, ini berbagai macam minuman, ada kopi, ada teh, ada kering beng-beng, susu jahe, coklat tos. Ini juga batsun bayi ya, kan bayi ini Denkau. Nah, ini yang buat pengharum Multo Downy, ini sampo. Nah, itu juga di sana masih ada stok-stok minuman ya. Ada susu, terus soya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, toko berkat itu punyanya orang Madura, asli Sumeneb. Nah, toko ini dibuka 24 jam, non-stop 24 jam. Jadi, teman-teman yang mungkin lagi di Surabaya, lagi butuh sesuatu, bisa langsung ke toko berkat terdekat. Di Sidoarjo juga ada cabangnya, di Sidoarjo ada 3, ini cabang terbaru. Oke guys, bagaimana, tertarikkah untuk berbisnis kebutuhan sehari-hari? Ini tepung-tepung. Ada orang yang lagi beli guys. Berapa? 3000. Oh, tambahin 500. Oh, iya. Lalu mana? Yang besar 5000. Harus pikirin.
Oh, naman. Ya, permen. Kak, anak mah. Permen apa? Larang mah. Bisa ya. Terima kasih. Oh ya, ini ada produk yang dijual di toko dekat juga. Ini cocok buat teman-teman yang lagi diet. Beras merah organik. Harganya 28.000. Ini juga ada beras hitam organik. Harganya lebih mahal ya, 33.000. Ini sehat loh. Cocok untuk dikonsumsi. Nah, ini timbangan yang kita pakai. Nah, di depan kita itu ada toko distro. Namanya MD, Menanggal Distro. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lagi cari kaos atau lagi cari jaket, kebutuhan sandang ya, bisa langsung ke MD nih, Menanggal Distro lagi ada promo, dan langsung mampir ke toko berkat. Guys, mau kenalan nggak sama bosnya toko berkat? Aku kenalin gimana? Jadi itu ya, toko ini yang ngelola adalah suami saya sendiri. Mungkin kita bisa kenalan ya. Bi, mau kenalan dong Bi? Mau kenalan tentang toko berkat? Ini nih mau wawancara gitu, wawancara tentang toko berkat ya. Wah, mohon maaf ya guys, wajahnya memang lagi agak ngantuk kan, lagi agak malam, shift malam ya. Kan ini ada dua, jadi yang satunya itu kita pakai karyawannya itu yang shift pagi. Terus kalau malam suamiku. Bi, mau tanya nih, apa sih motivasi mendirikan toko berkat? Ya, motivasi pribadi saya sendiri ingin memajukan perekonomian atau retail yang kecil menjadi besar. Jadi kelas menengah ke bawah bisa masuk dan dibentuk supermarket mini gitulah. Ceritakan dong, kapan pertama kali toko berkat didirikan? Kan sudah banyak cabangnya nih sekarang. Ada yang lagi beli guys. Sudah 12 18. Tuh kan, meskipun malam tapi tetap ramai. Ada aja orang beli. Lapar guys. Makan Nexstar coklat kesukaanku. Nexstar brownies. 33. Sambil makan ya guys. Plastik. Iya, makasih Mas. Ayo lanjut wawancara lagi Bi. Makan dulu. Lanjut lagi ya Bi. Hai Bi, mau tanya nih, tadi sampai mana deh pertanyaannya? Kapan toko berkat pertama kali didirikan? Di Jalan Makmur nomor 92. Ada tanggal bulan 6 2019. Ada lagi yang beli guys. Emang rame sih di sini tuh kalau malam.
Padahal ini kan udah dini hari, masih aja ada pembeli. Ini strategis banget buat buka toko 24 jam di sini. Makan lagi. Kurang 500 nanti aja. Ada uang kecilnya. Tambah. Pokoknya 4,5. Minumannya 1.000. Nggak ada uang kecil. Nanti aja gampang. Yuk. Maaf ya kalau wawancaranya terputus, soalnya suami sambil melayani pembeli. Meskipun udah dini hari, di sini tetap aja pembelinya masih ramai. Soalnya kan gak semuanya tidur ya, masih ada yang lewat gitu, ada yang beli rokok, beli bensin, dan lain-lain. Lanjut, terus toko kedua, toko ketiga, dan toko keempat gimana? Jelaskan tempat-tempatnya di mana. Yang nomor 2 di Jalan Makmur, terletak di Kecamatan Gedangan. Yang nomor 3 Jalan Taman Bohar, terletak di Taman Bohar kecamatannya. Yang ketiga di Surabaya, Menanggal Gang 2 nomor 8. Dari kamera dong. Terletak di Kecamatan Gayungan, Surabaya. Oke. Nih Bi, kepo nih. Kenapa sih kok dikasih nama berkat gitu? Apa makna dari nama berkat gitu? Berkat itu termotivasi ketika orang Jawa bilang itu kalau berkat itu ketika dari undangan itu pasti membawa oleh-oleh untuk keluarga atau makanan lah gitu. Kalau menurut orang Madura itu berkat itu artinya ya sangat dalam, istilahnya rezeki yang membawa keberkahan kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Maduranya berkat, biar selalu berkat, selalu berkah ya, hasilnya untuk berkah, semua keluarga, amin, dan semua elemen masyarakat yang terletak di toko-toko kita gitu merasa enak gitu. Nah, ini lagi kan perkembangan toko berkat itu melesat gitu ya, belum nyampe 1 tahun udah ada 4 gitu. Nah, saya penasaran nih, mungkin juga teman-teman nih ya penasaran gitu, sebenarnya sistemnya gimana sih, sistem manajemennya? Apa memang ada penanam modal atau memang semuanya dikelola satu orang gitu? Gimana? Ya kalau itu ada sebagian itu ada salah satu anggap ya temen tapi rasa saudara gitu. Jadi mereka sistem nanam modal. Ya bolehlah kalau ada orang-orang yang mau nanam modal, tapi asalkan kerjasamanya yang jelas gitu. Oke guys, jadi bagi kalian yang ingin menanam modal di toko berkat, mungkin nanti insya Allah ada toko berkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya, kalian bisa langsung balas di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti bisa kami hubungi. Yang penting jelas masa kontraknya. Bukan kontrak sini, tapi jelas lah ya akadnya gitu ya, akad kerjasamanya di awal ya Bi. Oke lanjut Bi, rencana toko berkat kedepannya gimana Bi? Ya keinginan pertama untuk saya itu ingin membangun induk toko berkat, soalnya ketika mengambil di agen salah satu agen terbesar di Surabaya itu, kalau direkap 4 toko itu kalau belanja itu hampir 20 lebih.
hampir 30. Kalau kita punya induk kan lebih enak gitu. Jadi larinya uang itu tetap ke induknya Toko Berkat itu. Jadi ya semoga doakanlah, semoga kedepannya semakin lancar. Amin. Terus Toko Berkat semoga cepat mempunyai induk atau pusat, salah satu pusat pengiriman. Ya memang keinginan kita semua rekan-rekan yang bekerja sama dengan saya ya berkeinginan untuk mempunyai agen atau gudangnya Toko Berkat gitu. Nah, rencananya ini gudangnya Toko Berkat mau diletakkan toko yang keberapa? Ya kalau gudang itu ya tergantung nantinya. Posisinya ya pinginnya di Surabaya, soalnya kalau Surabaya posisi pengirimannya istilahnya enak, ke Sidoarjo enak. Terus ya semoga sih di Surabaya semakin banyak juga. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, ini kan toko dibuka 24 jam ya. Berbeda sama toko-toko pada umumnya ya, terutama toko-toko milik masyarakat di sini gitu. Tapi karena kebanyakan memang toko Madura itu toko yang dimiliki oleh orang Madura itu mesti dibuka 24 jam. Itu alasannya kenapa sih, Bi? Mungkin banyak yang tanya itu. Ya nomor satu, memenuhi kebutuhan masyarakat, kayak waktu jam-jam malam mungkin kehabisan gas atau pingin apa gitu. Soalnya kalau ekonomi menengah ke bawah mau beli air 1 botol ke Indomaret atau Alfamaret mungkin mereka ya agak apa, uangnya mungkin selisih harga mungkin berbeda lah gitu. Soalnya kami nggak kena uang pajak masih. Ya, sip. Intinya ini ya, sebagai suatu pelayanan lebih kepada masyarakat sekitar gitu ya. Oke. Begini, Bi. Yang saya tahu ya, sebelum Abi jadi suami saya nih, Abi kan kerja di kantoran gitu ya. Pernah juga kerja di indoor gitu ya, di dalam ruangan, di hotel, juga kerja di lapang juga sebagai teknisi mesin di bank, di salah satu bank gitu. Nah, terus alasannya nih kenapa kok bisa pilih resign kerja terus memilih untuk berbisnis? Ya, soalnya ketika ikut perusahaan untuk waktu keluarga kita kurang, dan selalu untuk waktu untuk perusahaan kayaknya dibuang untuk perusahaan sudah. Ya kayak mau liburan sama keluarga kurang, terus kalau hari raya liburnya ya sedikit gitu. Intinya karena waktunya terikat gitu ya. Oke. Nah, misalnya nih Abi diberikan kesempatan untuk memilih gitu, memilih tempat tinggal untuk selamanya gitu, yang masih daerah Jawa Timur atau di luar Jawa atau bagaimana? Nah, kalau saya melekatnya sudah di Surabaya. Jadi pengen punya rumah di Jawa, Mulai Surabaya. proses hidup dari nol, ya berliku-liku pengalaman hidup di Surabaya itu, dan punya cerita yang sangat panjang di Surabaya. Oke. Lagi nih ya. Aduh, sebenarnya aku udah kehabisan pertanyaan sih. Tapi kayaknya masih ada yang ingin aku tanyakan. Apa ya? Oh iya. Apa sih gitu tips-tips untuk memulai berbisnis itu? Mungkin kan banyak nih teman-teman yang ingin memulai berbisnis tapi masih merasa takut untuk memulai gitu. Mungkin Abi bisa bagi-bagi tipsnya. Ya, maaf, ada pembeli lagi guys. Tuh. Oke, kita tunggu ya. Pending dulu jawabannya.
Bi. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, Bi. Bagaimana tips-tips memulai berbisnis? Ya kita harus berani mengambil risiko. Soalnya orang berbisnis kalau terlalu banyak, ya memang harus berbisnis itu banyak perhitungan. Tapi kalau nggak berani mengambil risiko, kita nggak bakalan maju gitu. Oke, intinya berani mengambil risiko ya. Nah, mungkin hal apa saja yang harus dipersiapkan gitu untuk menjadi pebisnis? Mungkin butuh modal, mungkin apa gitu kan. Mungkin selama ini terkendalanya biasanya aduh nggak punya modal mau buka bisnis gitu. Itu mungkin cara mengatasinya gimana, Bi? Abi Ya, bisa berbagi pengalaman? kalau pengalaman saya sih ya, kita ya nomor satu memang terkendala di modal. Nomor dua ya, kita itu sebenarnya banyak-banyak komunikasi. Meskipun orang apapun, elemen masyarakat apapun, kita jangan memandang mereka kaya atau miskin, itu jangan. Tapi kita harus banyak berkontribusi sama masyarakat kecil. Misalkan ya kita yang tidak tahu bisa tahu gitu. Oke, terima kasih atas perbincangannya, atas sharingnya, pengalamannya, dan juga tips-tipsnya buat teman-teman gitu. Nah, Abi sekarang kan sudah menjadi seorang suami ya. Terus Bi, mau tanya nih Bi, kenapa gitu? Ini mungkin pertanyaan pribadi tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bonus untuk penutup video kali ini. Kenapa Abi memilih gitu, memilih istri yang beda profesi, bahkan istrinya itu masih melanjutkan pendidikan, apalagi ditambah masih harus melakukan jarak jauh gitu, hubungan jarak jauh, karena kan istrinya kuliahnya nggak di Surabaya gitu. Itu gimana menurut Abi? Mungkin banyak kan pasangan di luar sana yang masih banyak mikir untuk menikah dengan orang yang berbeda profesi, menikah dalam hubungan jarak jauh. Coba Abi bagi pengalaman, sharing gimana Abi? Ya kalau pengalaman saya sih, ketika saya sudah bertahun-tahun, ya kita merasakan enak, sudah merasakan gimana terbentuknya sebuah hubungan rumah tangga istilahnya gitu. Ya merasa enak, terus ya buat apa kita mau masih memikir kanan kiri, wong sudah di depannya sudah nyata gitu kan. Ya istilahnya sudah hidup sama yang pilihan, istilahnya pilihan yang mulai pertama gitu, sudah lebih dari 9 tahun gitu, ngapain masih mau pilih yang lain gitu kalau mereka masih baik. Ya semoga tetap baik sih untuk kedepannya gitu. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi intinya kesimpulannya itu jangan pernah memilih yang terbaik jika sudah ada yang baik gitu, karena yang kamu pilih itu belum tentu lebih baik gitu. Oke, mungkin cukup ya, ini saja yang dapat kami bagi. Berbagai pengalaman, mulai dari pengalaman bisnis, kisah asmara gitu. Nanti teman-teman juga bisa komen di kolom komentar gitu, topik apa selanjutnya yang akan kita bahas gitu. Oke guys, sekian dari kami. Jangan lupa Subscribe dan komen. dan jangan lupa juga di share. Terima kasih, Fitria Kulsum Channel selalu menemani Anda. Thank you.